Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur tak ada henti-hentinya karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa pula memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam yang paling utama, kesempatan dan kesehatan yang dengannya kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa hal-hal yang sangat penting terkait dengan Ramadan kita jelaskan. Mudah-mudahan semua itu bisa bermanfaat kepada kita sekalian. Namun untuk kesempatan ini insya Allah kita akan membahas yaitu terkait dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk boleh bagi mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut. Ada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah, keringanan. Ya. Yang paling pertama yang ingin saya sampaikan adalah seorang musafir. Seorang musafir dan orang sakit. Yang pertama. Tapi bagaimana untuk membayar puasa yang mereka tinggalkan? Mereka wajib mengqadha sejumlah yang mereka tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaknya ia ganti di hari-hari yang lainnya. Kemudian orang yang kedua yang boleh bagi mereka untuk berbuka dan tidak diharuskan untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut adalah orang tua yang sudah lansia. Orang yang lanjut usia terkadang sudah lemah fisiknya dan tidak mampu untuk berpuasa. Setengah hari saja mereka sulit untuk berpuasa. Ini sama dengan orang yang sakit berkepanjangan yang sulit kita lihat untuk kesembuhannya. Ini dikiaskan dengan orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Bagaimana cara membayar? Karena puasa ini harus tetap diganti. Ya. Puasa Ramadan adalah suatu kewajiban yang harus tetap diganti walaupun di saat itu kita diberikan uzur untuk tidak melaksanakannya. Cara menggantinya entah dengan membayar fidyah, entah dengan mengqadanya, atau qada dengan fidyah. Namun tetap terbayar. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, seorang musafir dengan orang sakit, mereka harus mengqada di hari yang lain sejumlah yang mereka tinggalkan. Orang lansia yang tidak mampu berpuasa dengan orang sakit yang berkepanjangan yang sangat parah yang sulit untuk sembuh, mereka juga diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan mereka membayar fidyah tanpa qada. Itu yang kedua. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, pada surah Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya, mereka membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Yang kedua. Kemudian orang yang ketiga, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita hamil dan menyusui juga ini biasanya dibarengkan, ya, disandingkan. Wanita hamil dan menyusui, kedua orang ini ya juga diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Dengan catatan jikalau mereka ada kekhawatiran pada janinnya atau pada anaknya, kalau ia berpuasa, ASINY-nya berkurang. Kalau ia berpuasa, janinnya akan lemah.
maka mereka diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut. Hal ini disepakati oleh para ulama. Ya, tidak ada khilaf di antara ulama kita. Yang khilaf di antara ulama kita yang diperselisihkan adalah cara membayarnya. Ya, cara membayar bagi orang yang hamil dan menyusui. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa tetap harus dibayar, entah dengan qada atau fidyah atau keduanya. Maka di dalam yang pertama adalah bagi mereka harus membayar qada dan harus fidyah. Jadi keduanya harus dilakukan. Orang hamil dan menyusui, dia membayar qada di hari yang lain dan juga membayar fidyah. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua adalah bagi orang hamil dan menyusui ini cukup dengan qada tanpa fidyah. Cukup dengan qada tanpa fidyah. Dan ini adalah mazhabnya Imam Al-Auza'i, Imam As-Sawri dan Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Pendapat ini bersandarkan pada atau dikiaskan kepada orang sakit dan orang musafir. Wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka cukup dengan qada tanpa harus fidyah. Orang menyusui dengan orang hamil tadi. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang ketiga bagi mereka yang menyusui dan orang hamil, ya, cukup membayar fidyah saja tanpa qada. Cukup membayar fidyah tanpa qada, dan ini adalah pendapatnya sahabat Abdullah ibnu Umar dan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tentu ini pendapat yang dikiaskan kepada orang tua yang sudah tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ini pendapat para sahabat, dan tidak ada yang mengkhilafi dari sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada keterangan yang jelas bahwa pendapat ini diselisihkan dari sahabat-sahabat yang lain. Sehingga banyak para ulama dan kaum muslimin memegang pendapat ini, yaitu cukup dengan mengqada tanpa harus cukup dengan fidyah tanpa harus mengqada. Kemudian pendapat yang keempat adalah bagi orang yang menyusui dan orang hamil ini, mereka mengqada. Untuk orang yang hamil qada, dan bagi orang yang menyusui qada dan fidyah. Yang menyusui qada dan fidyah, dan orang hamil cukup dengan qada. Dan pendapat ini merupakan ucapan dari Imam Malik, adalah salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Ya, sekarang yang kelima, pendapat yang terakhir adalah bahwa kedua-duanya tidak qada dan tidak fidyah. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat dari mazhab Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Kelima pendapat ini, ikhwani sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah pendapat yang mu'tabar, yang diakui. Karena perkara seperti ini adalah merupakan perkara yang di dalamnya terdapat khilaf, dan khilaf di dalamnya adalah merupakan khilaf yang mu'tabar, yang diakui, dan ini adalah merupakan perkara-perkara yang luas. Namun kebanyakan dari kaum muslimin mereka memilih, dan kebanyakan yang melakukan dari kalangan para ulama merajihkan, atau dari kaum muslimin banyak yang merajihkan dari dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari sahabat, yaitu cukup dengan fidyah tanpa qada. Kemudian pendapat yang kedua yang banyak memilihnya adalah cukup dengan qada tanpa harus fidyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ya tadi kita jelaskan yang pertama apa? Orang musafir dan orang sakit cukup dengan qada sejumlah hari yang ia tinggalkan. Ya.
Kelompok yang kedua adalah orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa karena sudah lemah fisiknya, dan orang sakit yang sulit untuk sembuh, orang sakit parah yang berkepanjangan, mereka cukup dengan fidyah tanpa harus qada. Kemudian yang ketiga adalah orang hamil dan menyusui. Di sini ada beberapa pandangan dari mazhab dan pendapat dari para ulama kita. Kemudian yang keempat adalah orang haid dan nifas. Orang haid dan nifas ini adalah merupakan hal yang sudah kita jelaskan pada syarat sah puasa. Di antara syarat sah puasa adalah at-taharah, yaitu suci. Orang haid dan nifas ini adalah orang yang dalam keadaan tidak suci, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa. Mereka adalah diharamkan untuk berpuasa. Kalaupun mereka berpuasa, puasa mereka itu tidak sah. Puasa mereka tidak sah sampai betul-betul mereka bersih. Di pertengahan Ramadan lalu mereka bersih dari haidnya, maka mereka harus berpuasa kembali, dan mereka harus menghitung berapa jumlah hari yang mereka tinggalkan ketika haid, dan itu harus diganti dengan qada di luar bulan suci Ramadan. Di luar dari bulan suci Ramadan sejumlah yang mereka tinggalkan.